Cherry Talk, cerita tentang talk. Kasih intro dulu. Iya, dong. intro Kita dulu. baru kasih intro. Ya Allah. Ini setelah berapa tahun nggak tampil lagi dengan gitar, tahu-tahu punya gitar baru nih, gimana ceritanya nih gitar baru? Kita tahu-tahu ngeliatnya di Instagram aja tuh postingan tuh, nggak tahu-tahu ini Memang rezeki itu kayak mau langsung ref ya. Tapi nggak apa-apa. Apa-apa. Tapi jadi Gini lah, hidup aja gini lah. iya. Jadi sifatnya itu memaksa. Ya kan? Nah, seperti Mas Catur. Kalau udah datang jodohnya terpaksa nikah. Itu harus itu. Tapi sayangnya belum tahu ya. belum Nanti tahu. bagaimana ya kan Mas? Tergantung sama Takutnya nanti kalau terpaksa jomblo. Aduh, tetapi nggak apa-apa. Jos, jomblo sampai halal. sampai Halal. Jomblo sampai JOSH, Nah, jomblo sampai halal. halal. Halalan ribuan. Iya. Ini gimana? Ini gitarnya kalau dibalik sama juga kayak Lain ini tanduknya. jadi sebetulnya Mas pesannya Mas Eros bagus. Jangan selingkuh. Ya kan? Kayak hati ini jangan selingkuh. Hati harus setia sama Allah. Itu. Dan maksudnya itu Langsung saya menyempurnakan. Jelas ya kan? Ini langsung dipakai Bang Li kemarin di Malaysia kan? Kemarin. Oh iya kemarin. Oh, main sama Opik itu. Iya. Jadi masya Allah. Jadi memang alhamdulillah bisa silaturahmi kan, ngobrolin ngopi kan, ngobrol perkara Indi. enak. Iman. Iya. Tapi ngobrol perkara indri. Dia langsung dari. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi gimana nih Mas Iki? Dengar-dengar juga Mas Iki sekarang lagi ada proyek Megat Roh. Oh, ya. Mega Kalau dengan itu. proyek Gorong-gorong. proyek Project file Photoshop. Desainer kalau dia Iya. mendesain. Ya, kalau masih kan sekarang proyeknya Megat Roh. Jadi kira-kira apa yang bisa kolaborasikan? Kolaborasikan ya isi gitarnya lah besok lah ya. Kita boleh. Kalian mau di cherry pop kayaknya nih bisa nih. Oh, boleh ya? Insya Allah. Sama Mas Opik siapa ya? Mas Opik ini. Ini kita kedatangan Mas Opik. Tapi rahasia Opiknya siapa? Oh, iya. Insya Allah. Gimana? Signaturnya Mas Eros. Ya, jadi kalau di bule sana yang rambutnya pirang-pirang itu punya EC Eric Clapton. Wow. Kalau Indonesia EC Eros Sandra. Sama-sama EC Gitu ya. Oh iya. Oh, suka. Kamu datang nih. Oh iya. Angin. Dapat jackpot. Ini cerita pengalaman main pakai Iya. ini udah berapa kali nih pakai show nih? Nah, ini insya Allah kemarin terus habis itu kalau ya di rumah jamming gitu. Jadi katanya juga begitu. Gitar ini kalau nggak sering dimainin nanti juga kaku gitu. Jadi suaranya tuh nggak nggak terbentuk gitu. Jadi kalau jarang dimainin tuh jadi suaranya nggak Melempem. nggak Betoy. gitu juga gitu. Gitu. Iya, jadi memang harus ya sering dimainin gitu biar suaranya enak, ya kan? Begitu juga hati ini harus sering ingat Allah. Nah, biar apa? Insya Allah. Biar hidup enak. Nah, caranya main gitar juga jalan tapi tetap ingat kok usahanya gimana ya? Nah, usahanya gimana main Tahu nggak gitar? teman-teman anak band Ya, gimana main gitar tapi juga tetap ingat. Oh, masya Allah, banyak ini. Jadi Satu kata ingat Allah. gini nih, gini aja misalnya. Ini kan apa nih?
E, B, G, D, A, E. Ya dah. Oh, siap. Ya, setengah standar lah ya kan. B, G, D, A, E. Coba ini kalau misalnya nggak di stem, nih, nah, ini ya misalnya kunci G. Wah, ya kan. Coba kalau nggak stem. Gitu sama. Hidup kita nggak stem. Sumbang. Nggak enak, nyebelin aja, ngeliat aja nggak enak. Nontonnya aku kan. Oke, salah ya. Tapi kalau stem, wah kan, di stem dulu ya. Manual juga manual. Old school. Ini. G, E, D. Buat aku tersenyum. Iya. Kok pintar kamu ya? Saya lagi nih. Oh, Saya lagi cerita Cilacap. Rita. Iya. Korban Sela ya. Iya. Nggak ikut penjara kan waktu itu? Oh ikut. Susu kali. Sule. Jadi waktu kita ceritanya waktu saya main di Cilacap tahun 90-an, bukan 2000-an. 2000-an lah, 2000-an awal nanti. Mau ketemu Seven Seven. Kabarnya kamu salah main di Rita. Ternyata itu nek zaman saya itu press conference. Iya. Nanti chaos itu loh kan. Iya. Jadi penjara. Sekarang itu sudah susu kaleng. Iya. Jadi Pengalaman itu gimana? Masya Allah ya. Waktu itu ingat ya, sampai di dalam sampai kemudian nah itulah pentingnya apa itu pentingnya semuanya diatur dengan baik ya. Karena kalau nggak diatur dengan baik akhirnya ya sampai saya itu sampai lewat di atas susu kotak itu. Wah itu. Tempat penjara gitu. Hadiah kita. Nah itu kan, maka pentingnya semuanya mesti diatur dengan baik ya kan? Jadi supaya ya kalau tertib semuanya kan jadi enak. Coba kalau misalnya catur naik mobil, banyak rodanya roda dokar enak nggak? Custom kan? Custom soal. Atau protein lah ya. Saya kan serba custom lah. Jadi kalau mobil rodanya roda dokar kan nggak enak dipakai karena kan nggak tertib. Begitu juga misalnya motor juga gitu, rodanya roda setung kan nggak enak juga. Rodanya roda menungso. Iya. Nah dosa itu. Iya. Motornya padi. Ditumpahi kereta jauh. Karena nggak tertib semuanya jadi nggak enak. Jadi semuanya memang harus tertib. Sama kalau kita misalnya manggung konser, kalau misalnya nggak tertib, waktunya drama masuk kapan, berhenti kapan, ya kan? Waktunya vokal masuk kapan, vokalnya juga mesti tune, rundown segala macam. Ya dengan tertib semuanya jadi enak, nyaman. Nah begitu juga apa tadi mas kitanya gimana biar kita nih profesi kita sebagai seniman, namun juga jadi indahnya itu nggak cuma terdengar sama telinga jasad saja, namun juga telinga hati itu terdengar indah. Masya Allah. Gimana? Iya, tertib ya kan? Waktunya di studio latihan ya latihan, waktunya manggung, waktunya jemput gawe, waktunya sholat. Ini kita main banget. Masih nanti. Kalau waktunya nggak tertib berarti gimana? Berarti Lebih cepat lebih baik kan? Ini out of the box. Out of the box. Gus Dur aja stres kali ketemu dia ini. Iya. Gus Dur stres ya? Oh iya. Cepat lebih baik karena beribadah. Sama. Iya. Jadi, Masya Allah. Semoga dapat istri soleh. Amin. Sudah menghasilkan lagu belum? Ini belum. Akan tapi. Insya Allah. Insya Allah. Aku mungkin daripada. Siap. Lagi proses dipelajari. Jadi bikin album baru apa gimana nih selanjutnya nih ceritanya? Wah, memang kalau album itu butuh energi lebih gitu ya. Butuh energi soalnya mengenai tema yang kita sajikan, terus lagunya juga ngomongin satu kan kalau album. Mungkin ya pemanasan dengan single dulu ya kan. Ya, insya Allah kayak apa? Kalau kita mau olahraga kan pakai Pemanasan. iya stretching gitu pemanasan. Jadi Sarapan gitu. Hah? Olahraga sebelum olahraga sarapan. Iya, kalau enggak nanti enggak ada idenya.
Itu cerita itu apa setelah ini kan sempat punya album solo tuh, Selamatkan. Ini kan album solo. Belum. Ya. Katanya saya lah. Oh nanti tak kasih. Kan saya lagi bukan nah, Salman game. Kalau itu ceritanya si album itu liriknya semua bikin sendiri apa Oh. ada kolaborasi apa Itu dalamnya? sama teman, ada yang sama teman, sama Mas Ferry FK juga gitu, sama siapa lagi, sama ada Mungkin itu udah bukan lain kalau itu waktu itu diajak namanya sama Mas Parno. Nah Mas Parno dulu yang biasa membuatin gitarnya teman-teman band Jogja itu, ya itu kita custom kayaknya kemarin dia ada tuh bahasa Jawa gitu lagu yang judul ini Urip Sejati gitu. Nah, yang bunyi Doni bekas vokalis Seventeen. ya bagus itu kan. Doni Tata tuh. Bisa. Donita. Tuh. Kata. Tuh. Alhamdulillah, mau di studionya Mas Tomo gitu rekaman. Alhamdulillah. Jadi bagus yang dia mau dia sampaikan tuh tentang apa itu sejatinya kehidupan. Nah, kalau kata Gus Dur apa? Jangan kau mengetahui arti kehidupan setelah kematian. Nah, iya, karena itu sebetulnya ketika setelah kita di dalam kubur hidup Abadinya. abadinya nggak akan mati-mati. Transit loh. Iya. Sebelumnya ya. Transit. Mampir. Ngombe. Sunahnya harus ditengok gini loh. Iya. Itu Siapa tahu ada. Iya. Ada ular. Alhamdulillah seruput. Jangan salah masuk. Iya. Jangan salah masuk sini. Cuping. Salah. Terjatuh. Nah kalau lagu itu, lagu yang waktu apa terakhir rekaman sama saya album apa 7 Desember ya? Oh, itu Bukan. Aku 507. Kalau 507 yang merah cover merah tuh. hijau. 507. Gua nggak tahu. Itu kan album pertama. Iya, itu figura mas. Oh. Album pertama judulnya apa? Albumnya Salon Seven. Dan Nama albumnya album pertama Salon Seven. self title. Salon Seven. Oh iya self title judul albumnya. Iya kan? Iya. Itu di album pertama ada ngarang lagu juga ya? Apa? Album pertama belum. Ngarang lagu di album yang itu ya? Di album yang Itu album ketiga. bukan terakhir berarti. Bukan. Album ketiga tuh teman-teman udah mulai belajar buat lagu sendiri. Karena memang kalau sebenarnya takdirkan memang masih harus dikasih apa itu bakat lebih kalau sama kawan-kawan dia dikasih inspirasi lagu untuk buat lagu. Nah terus di album ketiga teman-teman memberanikan diri untuk masing-masing buat lagu buat karya. Dan masing-masing dari karyanya dia ada kontribusi kayak Mas ada buat lagu dia ngerasakan waktu itu dia mungkin nggak pede nyanyi dia pakai solo bass di sini nggak solo gitar. Terus Mas Anton juga ada nyanyi di situ. Sama juga saya juga begitu. Eros juga begitu waktu itu nih ya. Alhamdulillah. Jadi memang harus variasi gitu supaya nggak jenuh. Supaya gitu. Ya. Tapi kalau inspirasi si The Shiny Light cahaya terang. Nah, Itu kan rada-rada pendalam itu. 7 Desember dulu loh. Tanya kok di Ustadz Gofur. Yang mana judulnya? Buat Buat aku aku tersenyum. For You Smile. Itu lagu tongkrongan itu. Karena kalau di tongkrongan tuh pagi terus tuh. Lagu paling kekece. Lu baru tahu belakangan ternyata lu yang nulis lagunya. iya. Jobnya Tomingse. Ini sepotong. Iya. Jadi nah inilah kan biasanya seniman tuh dia tuh jadi ekspresi hatinya apa yang dia tuliskan. Misalnya ekspresi hatinya saat itu dia sedih maka dia tulis lagu tentang kesedihan. Dia lagi happy dia buat lagu yang happy. Jadi sebetulnya bagaimana misalnya dia sedih tapi dalam kesedihan itu dia tetap menyalurkan positive vibe gitu. Jadi jangan sampai malah energi kesedihan yang tersalurkan, namun
gimana katanya orang kuat itu meskipun dalam keadaan kesedihan apapun dia tetap tersenyum. Gitu kan? Jadi harus senyum mulu. Iya. Udah gitu. Jadi apa namanya? Jadi kita pun begitu juga. Kita buat meskipun kita suasana hati lagi sedih, lagi minor begitu. Oke, buat lagu minor nggak apa-apa, tapi tetap ada positive vibe di situ. Tetap ada nasihat di situ. Jangan sampai malah yang kita buat itu yang hatinya lagi sedih, padahal kan kita niatnya menghibur, ya kan? Jangan sampai malah kita buat lagu itu jadi membuat si pendengar nggak terhibur. Justru bahkan menikmati murung, menikmati kesedihannya. Ya itu. Padahal hidup ini terlalu singkat. Masya Allah. Iya. Terlalu singkat dunia sementara. Akhirat selamanya ada. First track. Yes. Iya. Makanya apa namanya? Sayang kalau yang singkat ini cuma mampir ngombe nggak dimanfaatkan sebaiknya. Iya kan? Jadi keterangan apa lagi yang kita perlukan sementara bahkan orang yang udah mati pun dia pengennya beramal gitu. Nah, untuk supaya tenang karena besok sana tuh orang tuh lagi kenapa aku nggak banyak apa ya nganunya memperbanyak sholatnya, memperbanyak apa subhanallahnya, memperbanyak sholawatnya. Ternyata orang di sana udah banyak tuh masih menyesal kenapa nggak lebih banyak lagi. Orang yang sudah mati aja masih menyesal, masih pengen tenang memperbanyak zikirnya. Ini masih hidup bro, maka kita perbanyak. Tapi subhanallah lebih megah daripada istana Nabi Sulaiman. Wah, jadi kalau hari ini Mas CHB, iya kan? Siap. Dikasih rezeki sama Allah tadi zikir satu subhanallah habis sholat. Itu kata Nabi Sulaiman lebih baik daripada istanaku Sulaiman bin Daud. Padahal nggak ada yang lebih megah daripada istana Nabi Sulaiman di muka bumi. Misalnya Mas Catur dikasih rumah yang paling mewah di Jogja. Wah, hari itu juga sama Allah dikasih satu subhanallah. Wih, masya Allah, insya Allah lebih senang yang satu subhanallah. Insya Allah, Amal nih mas. Iya. Walaupun sedikit mencukupi. Ya iya. Kopi juga gitu, walaupun sedikit sudah. Nambah. Ya. Cahaya terang. Mau bikin project sama nanti. Iya. Rencananya begitu insya Allah. Jadi mau saja sholawat. Antar foto. Hah? Anjay. Silaturahmi berkah rezeki. Iya. Nah, silaturahmi berkah rezeki. Anton terapun yang sana saya pernah. Iya lah. Iya. Karena dulu juga ya mau nggak mau ya dulu kalau misalnya dia nggak gabung di Selang Seven juga nggak ada Selang Seven kan dulu juga dramanya juga di kan nggak bisa kita pungkiri apa jas merah ya. Jangan sekali-sekali lupakan sholawat. Bisa juga bro. Ya ada jasanya dia juga kan. Bismillah silaturahmi memberkahi rezeki memberikan manfaat. Tapi sama personil lainnya masih juga termain. Masih loh silaturahmi itu Harus dijaga ya. iya silaturahmi katanya kan sekarang apa sekarangnya silaturahmi karena Allah. Oke, baru ini. Lu anak sekali juga ya. Silaturahmi karena apa? Kopi itu tok jelas sekali. Dulah. Iya. Kalau teman-teman sesama musisi yang juga sudah mendalami agama dengan dakwah ini siapa aja yang sering banget ketemu? Jadi alhamdulillah kalau di Jogja ya, kalau di Jogja kan mungkin udah sering main di sini sama Mas Wowo, Erwin, ya kan, terus ya Mas Kiki, terus sebetulnya kemarin saya ketemu waktu main Vespa tuh di daerah Tiasa itu ketemu sama Snovan. Nah, Kapten Novan Jack ini, basis. Kapten Jack ya? Ketemu di Jakarta soalnya dia terakhir. Kemudian juga itu kan. Iya. Jadi kemarin sempat ketemu sama Kemarin nih ketemu? ya, tapi cuma seliringan aja gitu, sempat ngobrol. Terus ya di Jogja sementara baru itu. Kalau di Jakarta ya banyak kayak Mas
Mas Padli, Padi, Padi. Mas Mas Ivan. Muat itu tak? Mas Reza. Reza, semua Mas Renggol, Mas Gunung, Matabe, Pas. Mas Yuki, Mas Ben. Sering ketemu ya sama Ya, Kang kita. Yuki? Ya. Kan kolaborasi juga kan waktu itu bukan ya? Ada. Ada. Oh iya, sama Proyek ya. Tapi Iya, itu iya. ketemu waktu ada pernah kita Nah, mungkin. jadi waktu itu kami terpisah-pisah, jadi cuma diambil tekniknya aja terus semuanya di blend di studio di Bandung. Ya alhamdulillah, ya membuka buat kawan-kawan yang istilahnya berkarya tapi gimana karyanya, itu tadi gak cuma nyaman terdengar di telinga jasad tapi juga nyaman terdengar di telinga hati, ya kan? Karena ya kalau cuma terdengar nyaman di telinga jasad setelah lagu itu selesai udah, tapi kalau terdengar nyaman telinga di hati ya pengennya kita pun dimanapun pengennya telinga hati itu nyaman, ya kan? Ketika di rumah, ketika lagi aktivitas apa saja telinga hati itu nyaman gitu. Jadi kalau bisa tuh kan kita kalau mau beli senar pengennya itu yang nggak pernah tayang, itu kan nggak ada, iya kan? Kalau mau beli baterai, misalnya kalau kita pakai pickup aktif ya kan, kita mesti beli baterai, pengennya baterainya nggak bisa habis, ya kan? Kita beli HP kalau bisa juga baterainya nggak perlu ngecas, tapi karena sifatnya dunia semuanya nggak ada, yang selama-lamanya, ya kan? Nah, tapi kita bisa menciptakan sesuatu yang selama-lamanya itu ada di dunia. Gimana caranya? Supaya karena suatu hari nanti apa katanya? Dunia ini cerita, akhirat nyata. Nah, ya kan? Nah, sekarang akhirat baru cerita. Dunia yang nyata. Namun suatu hari nanti dunia tinggal cerita, akhirat yang nyata. Original. Apa? Nah, sekarang gimana nih kita bawa supaya suasana yang selama-lamanya itu bisa kita bawa setiap saat. Maksudnya gimana? Bisa kita senangnya tuh nggak cuma semu, tapi senangnya ya senang beneran gitu, nggak cuma setelah denger lagu ini selesai habis itu nggak senang lagi lagu ini, tapi gimana supaya kita senangnya itu selama-lamanya. Everlasting. Iya, everlasting. Gimana caranya itu? Nah, gimana caranya? Gimana coba caranya? Ayo. Latihan. Training akhirat berarti di dunia ya tak? Iya, pasti training. Jadi senangnya itu bukan senang yang semu, tapi senang yang ya meskipun dalam keadaan ini kata Syekhina Syekh Maimun Zubair rahmatullah alaih, ya kan? So ini nasihat beliau tuh masya Allah ya, itu jelas. Beliau dikubur pun tanah nggak makan jasad beliau, sampai sekarang jasad beliau itu masih utuh di Ma'la, di Jalatul Ma'la, di Mekah. Itu tanda orang yang terima amalnya sama Allah, ya kan? Bahkan ketika dikubur masih dijaga sama Allah, nggak diizinkan tanah itu merusak jasadnya, ya kan? Dijaga. Dan beliau kasih nasihat, orang itu tentrem, nah kata dia, nah, orang itu akan menemukan ketentraman yang sejati, ketentraman yang hakiki. Ketika dapat dunia dia nggak bergembira, dapat duit dia nggak gembira, biasa. Dan ketika nggak punya duit dia juga nggak susah. Nah, itu biasa tak? ketika Biasa, ya? ketika dapat duit dia nggak gembira, ketika nggak ada punya uang dia juga nggak susah. Karena hatinya hanya tenang dengan lihat Allah. Nah itu orang tenang itu. Karena sekarang banyak nih orang duitnya banyak tapi nggak tenang hatinya. Ada masalah ini, masalah itu, nakal, istrinya bawel. Itu bilang dari kok ibu bilang. Namun sementara orang sepertinya masya Allah dia hari ini bisa makan alhamdulillah, dan dia yakin kalau besok masih ada hari dia juga yang akan memberikan rezeki kepada saya. Wah, hatinya nyaman, tentram. Saya punya teman namanya Pak Abdurrahman. Dia biasanya genjot becak di dekat Mirota kampus tuh. Nah itu dia biasanya genjot becak setelah sholat subuh. Habis itu dia buat amalan sampai waktu duha di awal waktu sekitar kurang lebih 19 menit setelah subuh. Habis itu dia mulai ngejar becaknya. Itu berkah rezekinya itu dari pagi sampai siang. Anaknya alhamdulillah bisa sekolah di salah satu universitas favorit di Jogja.
bahkan beasiswa, bahkan kadang-kadang itu tiba-tiba ada mobil datang dekat atau motor dekat becaknya, tiba-tiba dicari duit ke becaknya. Wah, Rizky datang dari mana? isi datang. Tahu-tahu, tahu-tahu dicari duit di becaknya. Itu berkah, masya Allah. Nah, jadi apa? Nah inilah yang mau kita usahakan sama-sama gimana. Ya itu tadi supaya kebagian gak sembuh itu keberkahan itu biar senantiasa bersama kita tuh gimana sih? Memang kita mesti perlu latihan ya. Nah, perlu latihan. Latihannya itu biasanya setiap bulan kan kita ada program tuh, setiap bulan program gimana menggapai apa keberkahan hidup ya sepanjang hidup bersamamu. Masya Allah. Ori. Kan saya punya di kubur dunia. Apa? Lagu ini? Nah, iya sih. Waktu itu ceritanya waktu itu kan kami ada silaturahmi ke ada salah satu daerah di Sulawesi yang Masamba. Nah, terus kami buat apa namanya? Ada sudah ngobrol sama Mas Eros juga sudah oke. Terus kami kirim ke Sony, tapi sampai sekarang masih nunggu jawaban dari Sony. Kan bukan pernah dirilis itu kan? Mau dirilis secara official. Oh, secara official. Udah, Itu secara official kami udah kirim ke Mas Eros sudah oke. Tinggal nunggu Sony-nya oke udah kita rekam. Nah ini Sony yang bikin ini, Sony Irawan. Ini campur sari, Sony Jos. Apa Sony Hamzah? Pak Sony Harsono yang lagi. Atau bakso Pak Sony ada? Bakso Lampung. Enak gitu, Lampung tuh lagi. Iya. Nah ini kan kemarin main sama Sela nih, dalam terdekat ada rencana lagi nggak nih main sama Sela, ada obrolan ke sana atau kemarin yang ini cerita gimana sih bisa main? Iya, jadi kemarin itu kan apa namanya awal pandemi mulai banyak konser, mulai banyak show, dan pertama kali konser Sela di Jogja waktu itu pertama kali konser di Jogja setelah pandemi. Oh itu ya, Di hotel. Di hotel Ya, di hotel, salah satu hotel di mana? Di Jogja. Ya, ya mungkin syukuran gitu karena saya ingat waktu itu kalau misalnya saya pas lagi ada mau konser panjang gitu biasanya ada ngundang ulama, kita tumpengan gitu kan sudah bersama supaya lancar barokah hiburan gitu. Nah, mungkin kayak Kita dulu. apa? Mungkin mereka ya ngundang, wah syukuran mereka sekarang manggil Ustaz Salman loh. Ustaz Salman maksudnya manggil ya begitulah, tapi saya sendiri juga gak nyaman kalau dipanggil seperti itu. Ya udah kayak kemarin gimana mau ngenalin ke kopi sakarepmu gitu. Mas harus manggil kan dulu saya dipanggilnya kan Sakti Ariseno ya Sentun. Sentun. Captionnya pacaran kan. Rolling Stone. Jadi apa namanya ya mereka mungkin syukuran gitu alhamdulillah ketika pandemi bisa dikasih rezeki sama Allah bisa lagi ya syukuran ya undang Pak Ustadz. Awalnya ngisi doa Padahal kita awalnya. Ustadznya Ustadz taat ya. Awalnya ngisi doa marah main gitu. Oh iya, waktu maghrib bisa tuh masih ngisi pengajian itu di Masjid Agung Sleman. Sama Mas Iqbal di seputar itu maghrib bisa ngisi pengajian, dia tak ajak sekalian, ayo Bang sekalian berkah Selamatan di Selamatan. selamatan di sisa. Masih banyak tak cocok kelihatannya. Dia takut tergoda dengan nambah istri kan repot. Happy banget tuh ada teman ketemu sama Mas Eros lagi sholat di masjidnya Aqua Mall. Wah, ya kan sudah hati nyambung. Ini ternyata sama orang dikirim fotonya Mas Eros lagi. Wih, Wah, masya Allah. Ya, jadi ternyata hubungan hati itu lebih penting. Buat apa dekat secara jasad tapi hatinya nggak nyambung? Jauh. Oh. jauh di mata dekat di hati. Iya. Jadi begitu. Jadi apa namanya?
maka dalam mengatakan sholat Jumatnya nggak sah. Jadi ketika hati kita kosong dari kasih sayang kepada sesama saudara Muslim, bahkan secara basyariah saudara sama manusia, apalagi sekarang ada tragedi kemanusiaan kan, bayi-bayi dibunuh, nggak berdosa, wanita rumah sakit dibom, ya kan? Nah kita nggak ada rasa kasihan. Coba hatinya ditengok, jangan-jangan perlu direparasi. Ya begitu. Jadi hubungan secara hati itu hubungan yang etak. Nggak ada perpisahan buat pecinta. Apalagi pecinta silaturahmi. Silaturahmi. Kamu dewe. Iya, lagunya itu. Karena silaturahmi. Silaturahmi kan silanya dari silaturahmi. Silaturahmi sudah dulu. Iya, sip. Karo bunuh. Sekarang hati kan terkonek terus loh. Berarti secara jasad kan mantan personil, secara hati tetap personil loh. Nah selain silaturahmi atau dari panggung, hal-hal yang dikangeni sama mereka kala manggung apa kala tour atau kala latihan kala apa itu apa tuh yang paling ini tidak bisa ya sering terngiang-ngiang loh. Sering gitu kan sama friend kan masih gitu kan. Ya, jadi memang kalau ya saya pribadi melihatnya, jadi memang kalau teman-teman itu jadi memang nggak cuma sekedar ngeband ya, tapi juga gimana membangun persaudaraan ya, membangun persaudaraan, sportivitas gitu kan. Ya kalau pas latihan ya mereka katakanlah punya toleransi tinggi, maklum gitu, mungkin dan lama nggak jumpa, mungkin jarang ketemu kita, sehingga ada face, ada grup, yang gaya berpakaian, saya, kami sama teman nggak ada masalah sama sekali. Mereka tetap pandang ya kita sama-sama kawan, dulu sama-sama band, yang apa namanya, gimana ya itu tadi, gimana hubungan tuh kalau bisa tetap terjaga dengan baik. Jadi jangan sampai kalau terus katakanlah nggak di satu atap yang sama dalam pekerjaan, tapi terus nggak ada hubungan sama sekali kan. Kalau katanya satu musuh itu kan udah terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Jadi ya dan yang kalau yang saya kalau yang ngangenin ya, jadi ketika kita tuh yang menjalankan semuanya itu tulus ya, semuanya itu tulus, karena ketika dia kerja ya tulus, dia apa adanya gitu. Jadi rata-rata kan itu fresh, kayak kita buat lagu kalau misalnya itu terlalu banyak kita mikir, terlalu banyak polesan, itu malah rasanya kalau kita buat lagu itu nggak fresh terdengar di kuping kita. Ya kalau itu fresh, kayak gua kalau itu fresh, kopi itu fresh kan enak. Juga sama kita buat satu karya, kalau itu seger, itu enak. Jadi hubungan pertemanan pun gitu juga. Ketika kita memang ya udah kita main natural gitu, jadi nggak saling memberikan kontribusi yang terbaik. Gitu. Saling mendukung. Ya, dan yang paling penting itu adalah yaitu tadi musyawarah. Jadi ketika kita buat satu karya, kita tuh ada musyawarah, itu pasti ada keberkahan di Semua legowo ya. Nah, jadi misalnya menurut kita bagus, tapi kok kayak kawan ngerasa ini kurang pas, ya kita dengerin omongannya gitu. Karena dengan begitu, ya kayak misalnya nih, kayak hubungan misalnya kita sampai berkeluarga di rumah kita suka minyak wangi yang baunya seperti ini, tapi ternyata istri kita tuh seneng yang lain gitu, ya kan? Makanya kalau kita suka minyak wangi, kalau kita di rumah sudah ada istri segala macam, ya kita tanya kira-kira udah pakai minyak wangi kamu senang nggak? Nah, kalau misalnya nggak senang, kita sampaikan ego kita pakai minyak wangi yang istri kita tuh senang. Baunya gitu juga, begitu juga. Hah? Jangan pakai minyak coconut oil ya. Minyak telur. Menis, Mas. Jadi begitu juga sama ketika kita dalam sebuah band, dalam ketika kita lagi
latihan juga. Nah, ya itu tadi ketika indahnya tuh ketika aku ingat waktu itu aku udah nggak di situ, aku udah nggak di Sila waktu di band waktu adik mereka ada lagu apa tuh yang judulnya Betapa. Iya. Saya waktu mereka latihan aku di situ. Nah, Mas Duta kasih usul gimana kalau misalnya riff gitarnya begini gitu. Saya lupa waktu itu. Pokoknya riff gitarnya gini gimana gitu. Eros jelas lebih jago main gitar daripada Duta kan gitu. Tapi Eros sendiri kata-kata gitu. Gini, oke. Jadi enggak, aku tuh lebih tahu daripada kamu gini aja. Nah itulah. Harusnya itu dibangun di mana itu kita berkeluarga, kita bekerja gitu. Jadi kita mau mendengarkan apa masukan orang. Itu musyawarah. Nah, Mufakat. Orang Nabi itu ya langsung ilmu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Jibril langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun Nabi masih bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Nah, padahal langsung yang Maha Mengetahui yang ngasih tahu. Nah, sementara kita masya Allah ya kan? Banyak kekurangan gitu. Nah, harusnya ketika dikasih masukan sama orang itu kita dengar. Jadi kesombongan itu apa kata Nabi? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sebagaimana kalau mobil perlu diservis setiap kilometer tertentu, motor kilometer tertentu, begitu juga hati kita juga perlu diservis. Nah, sebagaimana kulit perlu perawatan biar nggak berdaki, hati juga perlu dirawat biar nggak berdaki. Nah, Biar hatinya nggak hitam. iya. Hitam. Nggak punya pakai jam ya? Ya metal. Kita minggu ketiga atau minggu keempat, insya Allah kawan-kawan bisa kita ngopi-ngopi skena. Oh, bisa. Skena apa Mas Diki? Semua karena Allah. Itu sama-sama belajar gimana supaya hati tidak berdaki. Aku nanya pendamping Ustaz tentang musik. Kan ada beberapa ulama sekarang udah kalah. Pandang ini mah. Jadi secara simpel, secara singkat, kalau saya ada beberapa ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ya kan? Sebagaimana kita beli soto tadi pagi ya kan, ada warung makan di sini tadi itu sotonya untuk ngiris daging, taruh di mangkok, kemudian dia jual untuk makan yang halal untuk keluarganya. Jadi pisaunya jadi halal. Tapi pakai pisau yang buat rampok, untuk nyuri, ya kan? Akhirnya dia haram. Mudarat. Nah, begitu juga dengan musik. Nah, dengan musik kita jadi semakin tambah cinta sama Allah dan Rasul. Bahkan saya dengar tuh ada satu orang penyanyi yang dia itu waktu itu udah depresi berat, dia gas itu mobilnya mau ditabrakkan ke tembok, gas kenceng-kenceng dan kemudian ketika dia nyalain mobil itu terdengar lagu sholawatan gitu. Gak tahu ketika dia dengar sholawat Nabi hatinya berubah, dia rem itu mobilnya, kemudian dia nangis sejadi-jadinya. Habis itu dia lebih memperdalam belajar Al-Quran. Ngomong Tergantung niat ya. Nah, Dan ini Panggilan usaha. ketika aku sudah melihat cahaya terangnya dari ketika aku ketika aku kamu jelek banget tuh. Cahaya terang. Aku yang baru. lihat dunia luas. Aku akan